Darmasraya sendiri banyak sekali ada tambang begitu ya, batu bara, kemudian juga ada kelapa sawit. Ini kan sebetulnya Darmasraya kaya begitu ya, bahkan dianggap sebagai petrodolarnya Sumatera Barat begitu. Nah, kenapa tidak masuk ke PAD, Bu? Ya, itu juga salah satu, maka saya bilang salah satu penyebab defisit APBD ini tidak hanya karena efisiensi, tapi memang ada permasalahan juga bagaimana daerah mengelola potensinya yang ada. Ya. Salah satunya adalah itu tadi Mbak sampaikan, ada tambang. Ini kalau saya boleh sebutkan ya Mbak ya, tambang ini ketika dia tidak dikelola secara legal, Ya. nah itu yang kemudian tidak menjadi perhitungan dana bagi hasil. Padahal kan salah satu pemasukan untuk PAD gitu. Yeah. Belum lagi impact kepada lingkungannya. Karena kalau tambang ilegal kita tidak bisa kontrol bahan-bahan yang digunakan, kadang-kadang merkuri, air raksa gitu. Dan yang paling penting juga, sebenarnya bukan hanya di tambang sih, saya melihat ada kebocoran-kebocoran PAD ini. Darmasraya itu selain tadi tambang, dia potensi terbesar adalah sawit. Yeah. Tapi per hari ini dari sawit yang ada di Darmasraya itu jadi masyarakat kita itu menjual masih di bawah harga yang ditetapkan Ditbun Sawit gitu. Sehingga juga akhirnya pendapatan mereka juga tidak pernah optimal gitu. Petani juga sama. Alhamdulillah Pak Prabowo sudah membuat mewajibkan Bulog untuk menyerap beras di harga gabah di harga 6.500. Hanya saja itu masih perlu proses sampai benar-benar itu bisa terserap di harga itu, karena yang terjadi memang di beberapa daerah masih kadang-kadang tengkulak yang bermain, sehingga lagi-lagi margin yang petani ini sudah sedikit semakin tipis akhirnya. Tapi inilah PR pemerintah daerah, bagaimana bisa mendata ini, mengkomunikasikan ini, karena artinya pemerintah pusat sudah membuat jalan keluar dan mudah-mudahan ketika kami mengusulkan ada solusi. Termasuk utama sebenarnya juga sudah ada dari revisi Undang-Undang Minerba ya, bahwa selain tambang rakyat juga koperasi sekarang bisa terlibat gitu. Nah ini juga bagus sekali ini, koperasi bisa terlibat, bagaimana perusahaan daerah atau BUMN, Badan Umum milik desa juga bisa terlibat, karena ini masuk ke kantong PAD-nya langsung kan berarti Mbak. PAD daerah, PAD desa, kalau seandainya yang menjalankan pertambangan ini, yang menjalankan di Darmasraya juga potensi pabrik kelapa sawit itu adalah pemerintah kabupaten atau pemerintah desanya atau koperasinya yang memang anggotanya masyarakat gitu. Ini kan juga membantu ekonomi. Artinya mudah-mudahan aturannya sudah ada sekarang, harapannya izinnya dipermudah gitu. Jangan sampai nanti aturannya sudah ada, kemudian di persoalan perizinan nanti dipersulit, sehingga hanya matang di konsep tapi implementasinya nanti tidak jalan, itu sih. Darmasraya ini kaya akan kelapa sawit begitu. Yang kemudian akhirnya jadi keluhan adalah harganya yang tadinya 5.000 menjadi 3.000. Apakah akan ada regulasi Bu untuk melindungi para petani kelapa sawit, Bu? Oke. Baik, kalau untuk harga sebenarnya itu sudah ada peraturan di level kementerian dan juga di provinsi yang menentukan bahwa pemerintah daerah bersama-sama dengan perusahaan yang ada di daerah tersebut menentukan indeks harga, gitu. Dan kemudian indeks harga ini berarti harga floornya, harga dasarnya. Nah hanya saja itu berjalan selama ini tapi tidak pernah dipenuhi dalam faktanya, paling tidak di Darmasraya ya gitu. Dan memang implikasinya akhirnya TBS, jadi buah sawit yang ada di Darmasraya itu akhirnya lari ke daerah, contoh Jambi yang mungkin sudah mengikuti indeks harga ini gitu. Nah ini yang memang butuh sekali dukungan, utamanya dari pemerintah provinsi juga dan kami, bagaimana rencana kita akan duduk segera dengan perusahaan-perusahaan, ada sekitar 7 pabrik kelapa sawit yang ada di Darmasraya untuk bagaimana kita libatkan mereka melakukan penetapan harga floor tadi, tapi harus diikutin. Kita libatkan mereka menetapkan, tapi ikuti gitu. Karena itu yang menjadi membuat margin petani kita semakin sedikit. Di sisi lain sebenarnya potensi melihat jumlah HGU, artinya jumlah HGU yang ada di Darmasraya dan pabriknya itu sebenarnya kita masih butuh sekitar 2 pabrik lagi. Jadi satu pabrik itu 60 ton per jam, itu kira-kira kurang lebih 2.500 sampai 5.000 hektar. Sedangkan sawit kita jumlahnya sekarang lebih dari itu gitu. Sehingga kita masih butuh investasi pabrik kelapa sawit. Tapi harus saya garis bawahi, dengan kondisi yang tadi kami sampaikan bahwa kita butuh
kemandirian fiskal daerah-daerah ini menghadapi tantangan bahwa ada perubahan kebijakan di pusat gitu. Nah, sangat saya berharap gitu ini ke depannya nanti kita membuka tentunya iklim investasi kita semakin usahakan untuk kondusif gitu. Tapi juga bagaimana di sana paling tidak dilibatkan perusahaan daerah di dalam pabrik kelapa sawit tersebut atau perusahaan milik desa juga, BUMNAK atau BUMDes atau BUMD gitu. Kemudian juga atau dilibatkan juga misalnya koperasi-koperasi sehingga karena kalau kita lihat data Mbak, pertumbuhan ekonomi Damansraya ini salah satunya sebenarnya di Sumbar yang tertinggi dan angka investasi bahkan saya sempat lihat di 2022 sampai 2023 itu dari 400 sekian sampai dengan 1 triliun, artinya cukup tinggi kan kenaikannya. Tapi anehnya penganggurannya juga naik. Artinya dari investasi yang ada kurang memberikan dan kemiskinannya juga masih tinggi. Artinya dari investasi yang ada kurang memberikan kontribusi terhadap pembukaan lapangan kerja bagi dia menyerap tenaga kerja dan juga memberikan dampak ini ekonomi ke sekitarnya. Nah, ini yang saya berharap dengan ada perusahaan daerah baik itu potensi Damansraya itu ada pabrik kelapa sawit, tambang, kemudian pupuk juga karena kalau perkebunan pasti ada kebutuhan pupuk selalu, pertanian juga ada kebutuhan pupuk selalu. Diharapkan nanti satu ini masuk ke PAD. Nah, ini yang akan meningkatkan PAD. Ini tadi saya bilang menggali PAD dari potensi daerah itu gitu. Saat ini bupati-bupati harus pintar-pintar nih ya Bu ya, kepala-kepala daerah harus pintar untuk cari dana begitu ya. Nah, ketika memang nanti investor akan masuk gitu, katakanlah investor masuk ke Damansraya, seberapa siap sebetulnya Bu SDM dari Damansraya sendiri untuk menyerap begitu ya. Nah, atau terlibat begitu. Nah, terus tadi juga ada pabrik-pabrik baru yang potensinya nih sangat besar sampai puluhan ton begitu. Nah, itu di daerah mana Bu? Dan kalau memang mereka berpotensi begitu, bagaimana Pemda akan menggelar karpet merah untuk memudahkan mereka Bu? Baik, oke. Nah ini makanya ini harus ada intervensi dari Pemdanya memang gitu. Karena pertama kita harus punya data dulu memang dari pengangguran ini by name by address ini siapa saja. Dan kita sebenarnya secara terpisah sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Tapi kan yang paling penting bukan hanya pelatihan, tapi pendampingan bagaimana kemudian bisa terserap dari lapangan-lapangan usaha yang dibuka gitu. Nah inilah peran Pemda mengumpulkan data itu, kemudian mendampingi mereka dari proses interview, kemudian mempertemukan, jadi marketplace lah. Jadi marketplace, tapi karena perusahaan-perusahaan ini juga adalah rekanan dari Pemda gitu. Karena beberapa perizinan dikeluarkan oleh Pemda, kemudian mereka juga warga Damansraya, sehingga memang yang punya bargaining untuk melakukan negosiasi perusahaan itu memang harusnya Pemda memang gitu. Jadi menggelar karpet merahnya memang dengan cara itu. Terkait dengan SDM, saya rasa mampu, sebenarnya ada mampu gitu. Hanya saja tidak didata dan tidak dipertemukan dengan benar selama ini. Gitu.